Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Satu Indonesia Muda, senang sekali di siang hingga sore hari ini di waktu Indonesia Barat, kita bisa bertemu di Bincang Inspiratif. Satu Indonesia Award ke-15 tahun 2024. Luar biasa sekali, saya Ardi Sarjono yang akan menemani Anda hingga 1,5 jam ke depan. Dan kita tahu bahwa Satu Indonesia Award ke-15 tahun 2024 merupakan ajang apresiasi anak muda yang berkontribusi untuk negara dan bangsa Indonesia tercinta. Sudah hadir di tengah-tengah kita dua pembicara yang akan ngobrol santai di sore hari ini, akan memberikan insight, memberikan motivasi yang luar biasa. Saya akan sapa, sore hari ini sudah hadir ada Head of Media Relation Astra, ada Mbak Regina Panantongan. Halo Mbak Regina, selamat sore. Halo, selamat sore Mas Ardi. Selamat Sehat sore Mbak semua Regina ya? teman-teman Satu Indonesia Muda ya. Benar Satu ya Mas? Indonesia Muda, betul. Sehat sekali ya, Terima Alhamdulillah ya. kasih, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tampak dari ekspresinya fresh banget, siap bagi insight dan informasi terkait dengan Satu Indonesia Award di tahun 2024 ya Mbak Regina ya. Siap dong Mas Ardi. Dari tadi udah nunggu-nunggu nih kapan mulainya gitu. Akhirnya Oh, mulai juga ketemu sama teman. akhirnya kita mulai tepat di pukul 14.15 ya, Satu Indonesia semua. Dan pembicara kedua sudah hadir di tengah-tengah kita langsung, teman anak muda yang tahun lalu mendapatkan apresiasi dari Astra terkait dengan ide-idenya di bidang kewirausahaan. Ada Mas Alan Effendi. Halo, selamat sore. Mungkin bisa dibuka Mas mic-nya, kurang terdengar, mute-nya mungkin bisa. Oke, sorry Ya, Mas. boleh Halo disapa Mas. dulu. Ya, Selamat sore Mas Alan Effendi. selamat sore Mas, teman-teman semua yang sekarang turut hadir di Zoom ini ya. Oke, Mas Alan Effendi dari mana nih di sore hari ini? Saya dari Gunung Kidul Mas, Provinsi Daerah Istimewa Jakarta. Oke, dari South Mountain, Daerah Istimewa Yogyakarta. South Mountain, South Mountain, luar biasa sekali. Dan nanti lantai Mas 2 Alan Mas sebutan. lantai 2 ya, Yogyakarta lantai 2, betul? Betul, dan nanti Mas Alan akan langsung cerita bagaimana ceritanya mendapatkan apresiasi dari Astra di tahun lalu bidang kewirausahaan. Jadi nggak hanya sekedar informasi, tapi langsung cerita, bukti nyata, pengalaman, roller coasternya seperti apa nanti kita akan dengarkan Ya, semuanya. Dan kalau kita berbicara mengenai Satu Indonesia Award ya, kita tahu semuanya Satu Indonesia Award ini merupakan suatu hal yang sangat besar, apresiasi yang sangat besar diberikan kepada anak muda yang berkontribusi untuk bangsa dan negaranya. Dan ini adalah wujud bukti nyata untuk memberikan apresiasi itu. Diberikan oleh Astra di 5 bidang utama. Ada bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, bidangnya Mas Alan Effendi, kewirausahaan, dan juga bidang teknologi. Di tahun ini, Satu Indonesia Award diselenggarakan sudah tahun ke-15. Dimulai di tahun 2000 dan luar biasa sekali. Tahun ini mengusung tema bersama, berkarya, dan berkelanjutan. Tepuk tangan dong buat Astra. Teman-teman yang di ruang Zoom boleh ngasih reaction di Zoom-nya sambil open kamera juga boleh, atau memberikan tangan seperti ini juga boleh, seperti itu ya, untuk memberikan ambience di Bincang Inspiratif sore hari ini. Dan Bincang Inspiratif ini merupakan satu hal yang luar biasa. Nanti kita akan mendengarkan informasi seperti apa sebenarnya Satu Indonesia Award ke-15 di tahun 2024, dan juga semua Sobat Indonesia Muda yang langsung penasaran bisa langsung tulis ya pertanyaan dan juga ekspresi atau apapun itu di chat box. Kita akan pilih nanti pertanyaan untuk kita langsung directly konfirmasi ke
pembicara atau narasumber yang sudah mempersamai kita di sore hari ini. Dan jangan lupa juga teman-teman semuanya, kita akan ada door prize. Tadi saya sudah mention di bridging ya. Kita akan ada door prize sejumlah 3 juta rupiah di akhir acara. Jangan lupa download terlebih dahulu ya Astra Pay karena nanti klaim akan menggunakan Astra Pay. Sekali lagi jangan lupa download Astra Pay untuk Anda bisa mendapatkan door prize 3 juta rupiah di akhir acara. Nah, sudah semakin penasaran? Kita akan bridging dulu seperti apa sebenarnya Satu Indonesia Award ya melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini untuk kamu yang bersama berkontribusi untuk bangsa. Tak kenal putus asa, berkarya melewati segala batasan. Berani mengambil setiap kesempatan demi kehidupan yang berkelanjutan. Satu Indonesia Awards kini hadir kembali sebagai wujud apresiasi Astra bagi anak bangsa yang telah berjuang dan berkarya di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. Menghadirkan dewan juri dari berbagai bidang dan profesi yang siap memilih anak bangsa terbaik dengan semangat untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Memasuki tahun ke-15 ini, Satu Indonesia Awards juga menghadirkan juri tamu istimewa yang siap menilai program inspiratifmu. Dapatkan apresiasi berupa dana bantuan kegiatan senilai 65 juta rupiah. Dan pembinaan kegiatan, serta kesempatan berkolaborasi bersama di Kampung Berseri Astra atau Desa Sejahtera Astra. Cek syarat dan ketentuan berikut. Serta tunjukkan aksi nyatamu agar jadi inspirasi bagi sekitar. Ambil peranmu untuk bergerak bersama memajukan Indonesia dengan mendaftarkan dirimu atau kelompokmu di Satu Indonesia Awards ke-15 tahun 2024. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Satu Indonesia Award. Mantap banget. Kalau kemarin sebelum saya mengikuti dan juga menjadi host di acara hari ini, saya mempelajari luar biasa sekali. I'm so appreciate you Astra, luar biasa. Karena pemberian apresiasi ini sangat membantu untuk teman-teman yang ingin berkontribusi tapi kadang bingung pendananya seperti apa gitu. Dan tadi di-mention ada dana kegiatan sejumlah 65 juta rupiah per kegiatan teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan secara individu ataupun secara kelompok di dalam Satu Indonesia Award tahun 2024. Langsung saja deh, semakin penasaran, semakin pengen tahu, semakin ingin menggali lebih banyak, kita akan mendengarkan dan kita akan ngobrol langsung dengan Mbak Regina Pantongan yang akan ngobrol terkait dengan sebenarnya seperti apa sih ruang lingkup dari Satu Indonesia Award, sejarahnya, tujuannya, dan sebagainya. Langsung saja. Mbak Regina, bicara tentang Satu Indonesia Award nih, ini saya sudah literasi, baca, dan semakin penasaran sebenarnya. Satu Indonesia Award ini overview-nya seperti apa sih? Dulu kenapa Astra bikin kegiatan ini? Udah sampai ke tahun 15, tahunnya anak-anak usia SMP kan? Tujuannya seperti apa dan terus bertahan hingga sekarang? Mbak Regina, silakan. Terima kasih Mas Ardi. Sebelum tadi kan Mas Ardi udah jelasin lumayan banyak gitu ya terkait dengan Satu Indonesia Awards gitu. Tapi yang saya mau pertama kasih tahu buat teman-teman juga gitu, Sobat Satu Indonesia Muda itu adalah Satu Indonesia tuh ada kepanjangannya Mas Ardi. Jadi Satu itu sendiri tuh kepanjangan dari semangat Astra terpadu untuk Indonesia gitu. Nah, jadi Satu Indonesia Awards itu memang betul sudah 15 tahun, tapi perjalanan pertamanya itu sebenarnya tahun 2009 kami di Astra tuh meluncurkan dulu Satu Indonesia, yaitu semangat Astra terpadu untuk Indonesia tadi. Itu di mana bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda waktu 28 Oktober 2009. Nah, Satu Indonesia itu apa? Satu Indonesia adalah langkah nyata dari grup Astra untuk berperan aktif terus memberikan kontribusi gitu ya demi meningkatkan kualitas kehidupan bangsa Indonesia melalui ada karsa, cipta, dan juga karya terpadu dari seluruh grup Astra. Intinya ini adalah untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa Indonesia, gitu Mas Ardi dan teman. Lalu kemudian karena kan terus cita-cita Astra sejak tahun 1957 ketika didirikan itu nggak pernah berubah ya Mas, itu mau sejahtera bersama dengan bangsa. Jadi Satu Indonesia ini juga bagian dari
Astra untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Lalu kemudian tahun 2010 nih kita menginisiasi lagi untuk Satu Indonesia Awards gitu, di mana kami ingin mengapresiasi anak muda Indonesia yang memang punya kebermanfaatan gitu ya, melakukan sesuatu untuk masyarakat di lingkungan sekitarnya di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan dan juga teknologi. Itu dia awal mulanya gitu. Diharapkan ini bisa jadi apa ya, semua kegiatan teman-teman termasuk yang dilakukan oleh Mas An Effendi gitu, nanti bisa juga nanti ditanya-tanya gitu ya. Tapi gimana caranya nih pemuda-pemudi Indonesia seperti Mas Alan ini tuh bisa memberikan inspirasi untuk pemuda-pemudi Indonesia lainnya gitu ya, menularkan hal-hal inspirasi yang positif gitu yang bisa dilakukan juga oleh generasi muda lainnya gitu. Itu sih tujuan awalnya. Betul, apalagi sekarang kita tahu sendiri bahwa proporsi jumlah pemuda berdasarkan data pemilu kemarin kan ada 57% kan ya. Jadi memang kemajuannya ada di pemuda itu sendiri. Nah, Mbak Regina nih, saya sendiri juga pribadi cukup penasaran. Ini kan ada 5 pilar ya yang dikeluarkan untuk diberikan 5 bidang diberikan untuk apresiasi dari Astra itu. Ada alasan tertentu nggak memilih 5 bidang ini, Mbak Regina? Waktu itu juga kami terkait dengan apa namanya bidang-bidang yang juga dulu ada di SDGs gitu ya, dan juga pilar kontribusi sosialnya Astra juga gitu ya. Kami juga melakukan 4 pilar, ada di pendidikan, di kesehatan, di lingkungan dan juga kewirausahaan. Jadi terkait dengan itu juga sih sebenarnya. Oke, equivalensi antara value yang dimiliki oleh Astra dan SDGs ya. Oke, luar biasa sekali. Dan kalau berbicara tentang manfaat nih, ketika nanti kita submit, kemudian akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi. Manfaatnya seperti apa sih yang nanti akan kita dapatkan sebagai peserta, Mbak Regina? Kalau misalnya ditanya manfaat, kami menyediakan juga memang ada yang namanya dana pembinaan gitu ya, bantuan untuk pembinaan. Itu tadi jumlahnya adalah 65 juta rupiah untuk setiap penerima apresiasi gitu. Nah, di luar dari itu juga tentunya ada kesempatan-kesempatan untuk berkolaborasi juga gitu dengan kegiatan-kegiatan Astra nih Mas Ardi. Jadi bisa juga nanti berkolaborasi dengan Kampung Berseri Astra, Desa Sejahtera Astra gitu. Karena beberapa penerima apresiasi Satu Indonesia Awards itu juga sudah berkolaborasi gitu, sehingga mereka menjadi penggerak dari Kampung Berseri Astra dan juga Desa Sejahtera Astra. Nah, Kampung Berseri Astra itu apa gitu ya? Mungkin pertanyaan lanjutannya seperti itu gitu. Jadi Kampung Berseri Astra itu sebenarnya adalah program yang juga diinisiasi oleh Astra. Tujuannya ini adalah meningkatkan kapasitas adaptasi dan juga mitigasi masyarakat terhadap perubahan iklim nih Mas, dengan mengintegrasikan gitu ya keempat pilar tadi, pilar keberlanjutan Astra tadi, ada pendidikan, ada kesehatan, ada lingkungan, ada kewirausahaan. Sementara untuk Desa Sejahtera Astra ini adalah fokusnya itu pada pengembangan produk unggulan desa-desa binaan Astra tersebut. Gitu. Jadi ada 3 kluster produk, yaitu ada pertanian dan olahannya, kemudian juga ada kelautan dan perikanan, serta ada wisata, ada kriya juga dan juga budaya. Jadi kira-kira itu yang bisa nantinya dikolaborasikan. Kemudian juga biasanya kalau teman-teman yang sudah menerima apresiasi gitu ya, mereka mendapatkan manfaat juga ketika ternyata teman-teman di media juga bisa meliput gitu ya, sehingga kegiatannya lebih terpublikasikan, sehingga lebih banyak orang yang tahu, sehingga bisa terjadi lebih banyak orang lagi gitu ya, atau juga kolaborasi dengan banyak pihak jadi lebih terbuka gitu sih, kalau yang kami juga dengar dari teman-teman penerima apresiasi. Dan yang menarik sekali, banyak sekali desa-desa tadi sudah dibentuk ya, yang ini menjadi sebuah wadah untuk bisa mengelevasi program-program itu. Keren Ya, banget bisa sih ini. berkolaborasi nantinya dengan Kampung Berseri Astra dan juga Desa Sejahtera Astra di seluruh Indonesia. Menarik sekali nih. Dan untuk Anda, Sobat Satu Indonesia Muda, kalau misalnya di tengah-tengah gini biar nggak lupa mau langsung nanya, boleh banget langsung chat di chat box ya. Biar nggak lupa, tulis aja di situ, nanti pertanyaan akan kita pilih untuk kita langsung konfirmasi dan kita klarifikasi ke narasumber. Kemudian kalau berbicara mengenai tentang, ini adalah penyelenggaraan ke-15 ya Mbak Regina ya. Yang artinya pasti di setiap tahunnya ada proses evaluasi, perbaikan, sampai ke versi terbaiknya gitu. Apa yang membedakan versi ke-15 dengan versi yang sebelum-sebelumnya? Oke, perbedaan salah satunya adalah peleburan nih Mas. Jadi ada peleburan, tadinya kan kami tuh punya 2 kategori ya, ada individu dan juga kategori kelompok. Tapi di pelaksanaan yang ke-15 ini, kami meleburkan kategori kelompok menjadi kategori individu.
Tapi bukan Oke. berarti nanti teman-teman bilang, oh tapi saya punya kegiatannya berkelompok nih gitu, jadi nggak bisa Mhm. ikutan atau gimana. Tetap bisa Mhm. ikutan karena Mhm. ini adalah sebenarnya untuk semakin memperluas gitu kesempatan teman-teman gitu. Mhm. Kalau misalnya kegiatannya berkelompok, tetap bisa didaftarkan. Tinggal nanti teman-teman menunjuk salah satu perwakilan aja gitu ya. Kalau misalnya nanti masuk ke dalam babak penjurian gitu, bisa Mhm. menunjuk wakilnya untuk mewakili kelompok tersebut gitu nanti menjadi perwakilan yang akan bertemu dengan dewan juri gitu misalnya. Itu sih salah satu Oke. yang membedakan. Kemudian tahun ini kami juga untuk melakukan semakin banyak gitu ya variasi dari bidang-bidang yang latar belakang para juri. Untuk itu kami Mhm. juga menggandeng gitu ya, menggandeng Oke. satu juri tamu tahun ini yaitu Mhm. adalah pegiat seni Mbak Ralin Syah kalau teman-teman tahu. Jadi beliau juga Wow. masuk dalam Dewan Juri tahun ini sebagai juri tamu yang akan menilai karyanya teman-teman yang nanti didaftarkan. Oke, jadi perspektifnya semakin luas ya Mbak Regina ya di sini ya. Jadi Oh, penilai-penilainya itu semakin berkompeten juga nih teman-teman Sobat Satu Indonesia Muda. Dan kalau misalnya ada yang pengen daftar double gitu apakah boleh Mbak Regina? Let's say katakanlah dia daftar individu dan kemudian dia Dapat daftar dari juga mana? jadi bagian dari kelompok gitu Kak. Apa aja lah ya. tadi kan Mas karena memang sudah dilebur nih, jadi nggak ada lagi kategori Tadi ada kelompok dan komentar. nggak ada lagi kategori individu. Jadi Selalu. sebenarnya Mhm. udah bisa daftar semuanya pasti bisa masuk gitu ya, bisa masuk mengikuti maksudnya. Nanti kan Tolong. tinggal ada penjurian-penjurian kan. Oke, jadi coba aja dulu, daftar dulu, nanti dijuriin gitu ya. Selamat, selamat berjuang. Dan kalau kita berbicara mengenai, ini sedikit teknikal nih, bagaimana tahapan peserta ini nanti untuk bisa mendaftar menjadi peserta di Satu Indonesia Award nih Kak. Ya, yang pasti teman-teman bisa langsung mendaftar gitu ya. Ada Mhm. di www.astra.co.id gitu. Teman-teman bisa lihat semua informasinya di situ. Kemudian juga bisa mendaftarkan di formulir yang ada di situ gitu ya. Mhm. Nah, Mhm. nanti tahapannya gimana gitu. Yang ada setelah teman-teman mendaftar, tentu akan ada penjurian di kami gitu. Yang pasti akan ada seleksi administrasi dulu gitu kan. Persyaratannya Betul. sesuai nggak nih gitu kan. Itu yang Mhm. paling Mhm. penting. Kemudian Mhm. setelah itu nanti akan ada penjurian untuk teman-teman penerima apresiasi di provinsi gitu, tingkat Oke. provinsi. Untuk kemudian nanti lanjut lagi ke 60 besar gitu. Kemudian juga nanti ada verifikasi gitu ya. Mhm. Kemudian nanti baru bertemu dengan dewan juri gitu ya. Sampai Mhm. nanti 20 finalis itu akan presentasi di depan dewan juri untuk bisa mempresentasikan kegiatan-kegiatannya dan disitulah tanya jawabnya tuh nanti dengan seluruh juri yang ada. Sampai nanti akhirnya Oke. ditentukan siapa penerima apresiasi dari kelima bidang tadi. Oke, Gitu. tadi 20 finalis ya Mbak Regina ya? Yang terakhir di 20 finalis. nasional. 20 finalis. Nanti final defense ya di situ ya. Bersama Ya, dengan di situ nanti semua. betul. Jadi ingat Kan ujian skripsi nggak sih? iya Baik, betul. semangat deh. Kurang lebih Semangat. kayak gitu, tapi ini lebih banyak yang nanya, Mas. Sekarang kan Heeh, jurinya aja udah 10, kemudian tambah heeh. Mbak Ralin sebagai juri tamu ada 11. Oke, Jadi udah cukup banyak tuh. Latar oke. belakangnya juga macem-macem gitu. Jadi Heeh. akan lebih apa ya? Itu tadi gitu ya, berusaha untuk bisa dari berbagai macam angle gitu dilihatnya teman-teman. Sehingga nanti teman-teman yang menerima apresiasi itu benar-benar melalui penilaian yang komprehensif gitu dari seluruh dewan juri gitu. Luar biasa. Semangat ya teman-teman semuanya. Berasa kayak sidang promosi dokter nggak sih? Oh ya semangat semangat pasti bisa ya. Dan itu tadi sedikit ya review dari Mbak Regina terkait sebenarnya Satu Indonesia Award seperti apa dan pasti banyak sekali yang pengen nanya, penasaran, bisa langsung nanya di chat box ya. Nanti kita akan pilih penanyanya untuk bisa directly confirm ke pembicara. Sekarang saya moving on dulu Mbak Regina ke Mas Alan nih sebagai seseorang yang tahun lalu sudah mendapatkan apresiasi langsung dari Satu Indonesia Award di tahun 2023 bidang kewirausahaan. Halo Mas Alan. Halo Mas, selamat siang menjelang Masalan. sore. Nah, ini mas-mas Jawa ya. Ini kalau di Jawa Mas, Tulen. Jawa Tulen. Ini idola mbak-mbak Jakarta katanya. Baik, Mas Alan. Boleh dong cerita Oke. kenalan diri dulu boleh. Kemudian perjalanannya kenapa sih dulu mendaftar Satu Indonesia Award dan hal-hal menarik yang didapatkan di tahun lalu, Mas. Silahkan. Oke, izin perkenalkan Mas ya. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Mas Ardi, Mbak Regina dan lain-lain. Perkenalkan nama saya Ran Effendi. Saya berasal dari Kabupaten Gunung Kidul, Desa Katongan, Kecamatan Lipar. Jadi memang sebuah dusun yang terletak di paling timur Yogyakarta. Jadi memang kita ini sebutannya adalah Gunung Kidul Jogja lantai 2. Jadi memang paling
paling timur dan terkenal di sini itu paling gersang karena tada hujan, panasnya luar biasa dan sebagainya. Mhm. Namun di sisi lain kita punya bintang alam yang luar biasa. Nah, Mhm. kegiatan saya adalah terkait dengan budidaya Mas sekaligus pengolahan aloe vera atau yang disebut lidah buaya ya. Oke. Jadi memang usaha ini waktu itu saya mulai sekitar tahun 2014, lalu berjalan hingga saat ini sudah hampir udah 10 tahun juga, udah 10 tahun lebih bukan. Itu kita tetap konsisten di ini dan alhamdulillah saat ini memiliki banyak sekali petani-petani mitra binaan karena memang di Kabupaten Gunung Kidul ini kan terkenal banget tanahnya itu tada hujan. Jadi ketika masuk musim kemarau, tanah-tanah di sini itu kurang produktif kembali untuk ditanami berbagai macam jenis tanaman. Mhm. Nah, problem solving yang tentunya saya lirik, kira-kira dengan masalah tersebut, komoditas apa yang bisa saya kenalkan di Gunung Kidul ini, lalu bisa saya kembangkan juga, yang akhirnya nanti ke depannya itu bisa turut serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui budidaya eh, komunitas tertentu. Alhamdulillah di tahun 2014 saya menginisiasi pembudidayaan lidah buaya atau aloe vera yang hingga akhirnya saya bisa membuat produk turunannya dan di tahun 2020 awalnya itu saya mau coba mendaftar sebagai peserta di Astrasia, namun memang belum kesempatan ya. Saya sudah 3 kali Oke. 2020, Mhm. 2021, 2023 dan Mhm. alhamdulillah di 2023 itu mampu berkesempatan untuk Oke. akhirnya kegiatan Heeh. saya ini diapresiasi, dilirik dulu deh dilirik. Wah kayaknya menarik nih mungkin seperti itu ya lihat juri. Lalu alhamdulillah kita bisa memilih berbagai macam stepnya, Mhm. alurnya hingga akhirnya bisa menjadi penerima apresiasi di bidang kewirausahaan Astrasia 2023. Seperti itu Mas. Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Alan dong. Anyway, Sobat Indonesia Muda, ini nggak cuma sekali loh ya, How Struggle You Are tuh luar biasa sekali Mas, 2020, Betul. 1, 2, sampai ketiga ya, yang akhirnya tadi keyword pertama yang saya dengarkan dari Mas Alan adalah dilirik dulu ya. Ternyata mungkin dulu skip, 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 Betul, skip, betul, betul. sekarang ternyata langsung dilirik. Dan yang saya penasaran juga Mas Alan, ini berarti Mas Alan terus apakah mentoring, kemudian atau self refleksi aja untuk memperbaiki setiap aspek yang ada di proposalnya Mas Alan atau seperti apa? Sehingga akhirnya menemukan sebuah formula yang Betul. tepat untuk diajukan di tahun 2023, Mas. Gimana kisahnya, Mas? Nah, ya, jadi menarik juga ini memang. Awal mula saya mengetahui tentang Astra Tanggung itu memang dari link yang diberikan oleh seorang kawan ya. Gitu. Kalau kita lihat di Instagram, nah, ini menarik juga kita bisa mengenalkan kegiatan kita di sana. Lalu ada tadi itu juga betul di-share untuk kita bisa mengisi link tersebut terkait dengan kegiatan kita, buat narasi Mhm. dari usaha kita dan sebagainya. Untuk Mhm. awal-awal memang saya waktu itu hanya sebisanya, tidak maksimal, maksudnya saya tidak menampakkan benar-benar kegiatan saya, pemberdayaan seperti apa, dampaknya dari sebelum adanya saya dan setelah ada kegiatan saya seperti apa, itu nggak saya expose. Jadi Mhm. kita nggak tahu nih kira-kira kriteria penilaian dari para juri itu seperti apa, itu kita nggak tahu. Sampai akhirnya kita gagal di 2020, 2021, Mhm. 2022 udah mulai males, kayaknya udah nggak mungkin deh dengan skala usaha kecil seperti ini itu bisa Oke. memenangkan ajang sebesar ini. Itu Heeh. pemikiran awal seperti itu. Namun ternyata di 2022 ini ada Mhm. sosok inspiratif Mas di Yogyakarta, namanya Mbak Wow. Alvira. Jadi Oke. dia juga penerima Astra Kewirausahaan Astra Sia itu 2022. Saya mulai Oke. mengulik beliau, alhamdulillah Mhm. ternyata yang dinilai itu bukan besarnya usaha kok. Bukan Mhm. seperti apa usaha kita sudah memasarkannya sejauh Mhm. mana itu enggak. Mhm. Ternyata kebermanfaatan dari usaha kita itu sejauh mana, Oke. lalu dampak lingkungannya itu baik atau malah kurang baik bagi lingkungan. Nah, itu yang menjadi tolak ukur mungkin akhirnya narasi yang saya buat itu bisa dilirik. Akhirnya saya mulai menggali lagi kira-kira potensi yang saya kembangkan di aloe vera ini di Gunung Kidul ini tadinya lahan kering, lahan terbengkalai itu bisa kita manfaatkan untuk Mhm. budidaya. Akhirnya kita juga bisa menjaring para petani mitra untuk ikut Mhm. bermitra menjadi petani binaan saya sehingga akhirnya mereka bisa menghasilkan peningkatan perekonomian melalui kegiatan yang saya inisiasi. Seperti itu, Mas. Oh, wow. Jadi
konsepnya sempat agak down ya Mas, 2022 ya. Betul, betul. Nah, 2 Down, kali mencoba kan. oke. Karena mungkin waktu pas awal itu udah asal tabrak aja ya, asal tabrak Betul, betul. dibikin. Dan ternyata ini berarti konsepnya semesta juga ya kalau anak-anak zaman sekarang anak muda itu nyebutnya universe come to us kayak gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba ada Betul, yang betul. ngarahin gitu ya Mas ya. Dan ketika waktu sudah dapat ini ya blueprint ya kayak semacam kalau bahasa kasarnya kisi-kisi gitu. Ada kisi-kisi dari yang Mbak tadi, siapa tadi Mbak Vira ya? Mbak Alfira, sebenarnya bukan Mbak kisi-kisi Alvin. sih, Mas. Saya cuma belajar aja tentang kegiatan beliau. Oke, akhirnya mencoba disesuaikan gitu ya. Dan akhirnya Betul bisa sekali. diikuti. Nah, akhirnya di tahun Ya. 2023 bisa mendapatkan dan gimana nih respon dari eh, teman-teman di sekitarnya dan juga mungkin petani-petani binaannya gimana nih Mas responnya waktu itu? Yang jelas luar biasa banget, nggak nyangka banget waktu itu. Saya juga ketika pertama kali diundang untuk apa namanya kita Zoom untuk seleksi di 24 besar sampai akhir waktu itu saya 12 besar juga kaget kok bisa sih kegiatan saya yang kayak seperti ini. Oke, Usaha juga belum besar-besar banget, scale up-nya juga oke. masih masih istilahnya masih setara UKM ya. Ya, ya. Ternyata bisa sampai ke taraf 12 besar waktu itu. Mhm. Lalu saya mulai menggali lagi dan alhamdulillah memang kita bisa memaksimalkan apa kegiatan kita di sini untuk kita tuliskan dalam sebuah narasi karena memang langkahnya itu luar biasa panjang banget dari waktu itu saya kalau tidak salah di 24 besar lalu ke Oke, 12 besar dan kita benar-benar dihajar oleh para mentor. Waktu itu kita dimentorin mas, kita ada kayak semacam bootcampnya gitu ya, 2 hari oke, kalau nggak salah 1 hari itu via Zoom. Waktu itu kebetulan dulunya itu Pak Billy Boon, owner CEO dari Young on Top itu luar oke, biasa. Beliau kalau menghajar UMKM itu karena bidangnya beliau juga wirausahaan dari oke, mulai hal kecil apapun itu dia tahu kurangnya di mana dan baik. sebagainya. Dan terutama Ah, di usaha saya ini banyak sekali celah-celah yang beliau mhm. kasih insight juga akhirnya saya bisa memperbaiki dan dengan harapan nanti ketika saya menjadi penerima apresiasi saya juga bisa sustainable di usaha saya dan saya bisa lebih banyak lagi berdampak Mhm. kepada masyarakat sekitar, baik lingkungan dan juga baik orang-orangnya, sehingga ke depannya itu bisa apa namanya bisa meluaskan lagi manfaat sebesar sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Jadi pada dasarnya whatever your movement ya. Jadi kita nggak perlu Betul. insecurity terkait dengan mau kecil, mau apa kayak gitu, hajar dulu ya Mas ya. Dan tadi ternyata ada Sekali. drilling luar biasa ya dari beliau yang bisa membuat young and top sampai akhirnya masalah juga bisa on top sekarang alhamdulillah. Dan Betul, kalau betul. kita bicara tentang ini kan berarti sudah berjalan ya Mas ya. Kemudian Iya, betul. apa namanya Mas Alan sudah mendapatkan pembinaannya, apresiasinya dan sebagainya. Yang Mas rasain seperti apa sih manfaatnya secara entah itu secara makna ataupun secara teknis yang dirasakan dari kegiatannya Mas Alan seperti apa sih? Ya, kalau secara teknis memang kita yang jelas untuk kami ini dapat apresiasi yang jelas ya, dapat Mhm. dalam bentuk uang tunai tadi yang saya sebutkan 65 juta itu tanpa kita untuk lebih untuk scale up usaha kita, membeli alat dan sebagainya. Tapi yang paling penting lagi adalah efek setelahnya. Kita Ya. dipertemukan oleh para alumni-alumni yang luar biasa, Mas. Dari berbagai bidang, dari 5 bidang tersebut, ya kita dijadikan Mhm. satu dalam sebuah Mhm. grup. Di sana kita saling tukar inspirasi, saling kontek-kontekan Mhm. kegiatan Mhm. mereka seperti apa di lingkungan, di pendidikan, di kewirausahaan, dan di kesehatan. Itu kita jadi terbentuk menjadi sebuah komunitas yang luar biasa banget. Dan alhamdulillah memang di Oke. tahun ini itu ada kegiatan komunitas Astra kita disatukan lagi untuk Mhm. saling bertukar inspirasi dan Mhm. tentunya itu menjadi sebuah apa ya uh, Motivasi. prestasi juga bagi Mhm. saya dan Mhm. juga teman-teman akhirnya nanti bisa berkolaborasi Mhm. saling bertukar inspirasi untuk menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia emas di tahun berapa 2030 ya 2045. 2040 betul. 2045. Baik, luar biasa sekali ya. Semangatnya jadi muncul. Kalau bahasa sekarangnya adalah circle-nya baru ya Mas ya. Betul Circle-nya betul sekali. baru, bisa saling mempengaruhi hal-hal yang baik kayak gitu. Otomatis growth mindset-nya juga ada gitu ya dan jadi hal yang luar biasa. Nah, ini kan sudah berjalan. Teknis sudah dirasakan manfaatnya, termasuk maknanya juga yang pasti luar biasa sekali. Nah, sekarang
planning nih, roadmap-nya Mas Alan setelah ini tadi dapat apresiasi di tahun lalu. Tentunya Ya. kan ini menjadi sebuah baseline untuk kedepannya untuk semakin lebih besar lagi, lebih berdampak lagi, dan lebih bermanfaat lagi. Pengen Betul. tahu dong roadmap-nya atau planningnya Mas Alan after this seperti apa sih? Oke, sedikit bercerita, ketika kita mendapatkan mentoring oleh seorang Billy Boon, dia mendapat challenge begitu, Mas. Jadi challenge-nya adalah kamu ngomong bla 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 terkait dengan kebudayaan dan Mhm, sebagainya. Ke depan rencana kamu seperti apa? Bisa nggak kamu melalui produkmu ini itu bisa menguasai Indonesia dulu, mhm, lalu kamu bisa ekspansi ke luar negeri, ekspor dan sebagainya melalui produk jadi, setengah jadi ataupun produk mentah, sehingga akhirnya nanti kamu bisa merekrut tenaga kerja lebih banyak lagi, lalu bisa membuka lapangan kerja dari petani-petani mitra lebih luas lagi, sehingga mhm, akhirnya di Gunung Kidul tempatmu berdiri ini, yang notabene lahannya kering, lahannya banyak yang tandus ketika musim kemarau itu hanya bisa eh, bertani yang tidak seberapa, itu bisa kamu angkat kembali. Nah, itu menjadi lecutan bagi saya juga, dan insya Allah mungkin 2-3 tahun ke depan saya bisa lebih mengembangkan lagi perusahaan saya sehingga akhirnya kapasitas produksinya lebih meningkat lagi, penyerapan tenaga kerja lebih banyak petani yang bisa saya rangkul lagi untuk mhm. bisa menanami di lahan-lahan kritis mereka sehingga mereka bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dan perekonomian bisa terangkat. Seperti itu sih Mas. Kita targetnya 2-3 tahun Wow. lagi. Dan rasa-rasanya roman-romannya udah mulai ini ya Mas ya, udah mulai terasa dong ya kanan kirinya dengan efek dampak dari proses mentoring Betul. yang ada terjadi. Dan yang pasti nilai proses ekonomi yang berjalan, kewirausahaan yang berjalan, jadi nggak hanya sekedar Mas Alan aja yang sukses ya, tapi lingkungan sekitar juga gitu ya Mas Alan ya. Betul sekali. Baik, luar biasa sekali buat teman-teman semuanya, Sobat Satu Indonesia Muda yang langsung penasaran dan pengen tahu terkait dengan bagaimana sebenarnya Satu Indonesia Award ini ya. Untuk bisa dieksplorasi lebih lagi, boleh bertanya di chat box ataupun pengalaman-pengalaman yang mungkin tadi belum sempat terjawab yang disampaikan oleh Mas Alan Effendi, boleh banget juga di chat box. Di sesi berikutnya kita akan ada sesi tanya jawab ya, beberapa pertanyaan masuk akan saya sampaikan juga ke teman-teman semuanya yang ada di ruang Zoom ya. Pertanyaan pertama dari Bu Ami, dari Kewirausahaan Jalan Lurus. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara mendaftar peserta Satu Indonesia Award? Ini teknikal ya untuk Mbak Regina. Seperti apa proses pendaftaran dari Satu Indonesia Award? Apakah ada syarat dan ketentuan tersendiri untuk menjadi penerima apresiasi Satu Indonesia Award ke-15 di tahun 2024, Mbak Regina? Mungkin bisa langsung dijawab dulu, silakan. Oke, makasih Mas Ardi dan juga tadi Bu Ami ya yang menanyakan Bu Ami. gimana caranya untuk bisa mendaftar gitu. Jadi mudah sekali Mbak Ami tinggal nanti masuk ke www.astra.co.id gitu. Jadi di website kami atau bisa juga melalui mitranya Satu Indonesia Awards nih gitu. Kami ini juga bermitra dengan beberapa mitra gitu ya. Ada Tempo, ada Kumparan, ada IDN Times dan juga ada IDN dan juga ada yang on top gitu. Nanti juga bisa melalui mitra-mitra kami atau yang kalau mau mudah lewat www.astra.co.id. Itu sih cara mendaftarnya. Lalu kemudian Mhm. pertanyaan selanjutnya apa tadi Mas Ardi? Syarat untuk bisa Oh, mendapatkan syaratnya. apresiasi gitu. Apakah Oke. ada syarat dan ketentuan tersendiri untuk bisa mendapatkan apresiasi di edisi yang Tentu, sekarang? kan katanya syarat dan ketentuan berlaku ya Mas ya. Jadi di sini Betul. Satu Indonesia Awards juga ada persyaratannya yang harus di apa namanya dipenuhi gitu ya. Yang pasti teman-teman kalau mau ikutan harus punya program. Nah, programnya itu bisa diinisiasi oleh individu, bisa juga diinisiasi oleh kelompok. Saya sampai belibet ngomongnya nih. Jadi, inisiasi programnya itu bisa individu, bisa juga kelompok, tapi yang penting harus ada programnya ya teman-teman. Betul. Kemudian nanti inisiatornya atau nanti ketua kelompoknya itu usianya maksimal harus 35 tahun gitu pada saat Mhm, periode pendaftaran. Jadi mhm, saat mendaftarkan diri usianya maksimal harus 35 tahun. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari itu, mohon maaf sudah tidak bisa lagi ikutan gitu ya untuk Satu Indonesia Awards. Kemudian yang pasti kegiatannya harus original nih gitu ya, jangan sampai nanti kegiatannya adalah kegiatan orang lain tapi diklaim gitu, nah itu jangan sampai terjadi gitu. Kemudian mhm, juga kegiatan yang didaftarkan teman-teman itu sudah harus berlangsung minimal 1 tahun. Jadi kegiatannya sudah berjalan minimal 1 tahun gitu ya kegiatannya didaftarkan. Kemudian juga
kegiatan yang didaftarkan ini belum pernah menerima manfaat dari grup Astra. Kemudian Mhm. juga kegiatan yang didaftarkan belum pernah menerima penghargaan nasional ataupun internasional. Mhm. Dan kemudian kegiatan yang didaftarkan nanti juga harus selaras dengan aspek sustainability atau keberlanjutan yang meliputi environment, social, dan juga governance atau ESG. Dan yang Mhm. terakhir, persyaratan terakhirnya adalah bukan karyawan dari grup Astra dan juga bukan karyawan dari mitranya Satu Indonesia Awards gitu. Oke, itu teknikal sekali dan ada di website juga ya, Mbak Regina ya di Oh, situ ya. Nanti kalau misalnya ada yang lupa-lupa bisa dicek lagi di situ. Nah, kalau misalnya ternyata ada case seperti ini, inisiatornya usianya itu tidak 35, maksudnya sudah sesuai dengan syarat, tapi di dalamnya timnya itu mix, boleh nggak sih Mbak Regina? yang pasti apa ya? Kalau dari pihak dari teman-teman di yang kelompok kan bisa mengajukan salah satunya nih yang menjadi Mhm. apa namanya perwakilan gitu ya dari Satu Indonesia Awards, dari apa kegiatan yang didasarkan gitu. Tapi yang Mhm. pasti inisiatornya memang yang nanti akan dimajukan itu usianya harus maksimal 35 tahun sih, Mas Ardi. Harus Inisiatornya ya. betul. Oke, dan kalau mungkin bisa dijawab lagi, Kak, kalau misalnya katakanlah let's say Ardi sekarang secara individu daftar, tapi juga ternyata Ardi menjadi bagian dari kelompok X, which is berarti ada dua, dua ini kan, ada dua ide yang diajukan. Apakah seperti itu, skema seperti itu diperbolehkan? Rasanya sih nggak apa-apa ya Mas, maksudnya rasanya bisa untuk masuk gitu ya, maksudnya untuk mendaftar ya gitu, dalam arti Mhm. kan nanti Mhm. ada tahapan-tahapan lainnya tuh yang harus dilewatin gitu, seperti itu. Jadi memang apa ya, kayak tadi Mas Alan kan juga cerita gitu bahwa memang mencoba kesempatan yang bukan di kesempatan pertama gitu ya Mas Alan, mungkin di pertama masih belum beruntung gitu, kemudian di kesempatan kedua lagi dan seterusnya, karena memang apa yang dialami oleh Mas Alan tuh gak cuma sendiri gitu ya. Kalau misalnya kami lagi melakukan penjurian gitu sampai akhirnya nanti ngobrol-ngobrol sama penerima apresiasi gitu ya. Mereka tuh juga rata-rata oh kemarin udah sempet daftar tapi belum Mhm. bisa maju ke final gitu. Kemudian di tahun kedua atau di tahun ketiga baru akhirnya mereka bisa seperti Mas Ardi gitu jadi penerima apresiasi. Atau juga ada yang rata-rata tuh mereka pun nggak tahu didaftarkan oleh siapa karena ini memang bisa mendaftarkan orang lain gitu. Oke. Jadi kalau Mhm. misalnya teman-teman Sobat Satu Indonesia Muda juga kalau misalnya ternyata punya teman yang memenuhi persyaratan gitu ternyata mau nih aku mau daftarin temanku deh, nah itu tuh boleh gitu karena ternyata beberapa penerima apresiasi Satu Indonesia Awards juga mereka tuh didaftarkan oleh orang lain gitu. Oke, jadi ini konsepnya adalah terperosok dalam jurang kebaikan gitu ya. Jadi nggak ngerti, tiba-tiba didaftarin gitu ya Mbak Regina ya. Dan it's okay gitu ya. Baiklah, dan pertanyaan berikutnya untuk Mas Alan nih. Ini ada, perkenalkan nama saya Anissa, izin bertanya kepada Mas Alan. Bagaimana tips dan trik agar bisa lolos program penerima apresiasi di Satu Indonesia Muda edisi tahun ini? Serta apa hambatan dalam proses selama ini Mas? Tips untuk bisa dilirik ya. Nah, tadi keywordnya tips untuk bisa yang awalnya mungkin di skip, kemudian di tahun berikutnya dilirik sama Dewan Juri. Mas Alan silahkan. Mungkin bisa di unmute Mas? Di unmute ya. Oke, ya, oke. Oke, kalau ditanya terkait trik, mungkin saya akan menceritakan pengalaman saya beberapa tahun lalu ya, dari mulai belum berhasil sampai akhirnya bisa dididik dan akhirnya bisa menjadi penerima apresiasi. Itu yang pertama yang jelas, usaha kita sudah berjalan, Mhm. lalu berdampak juga, Mhm. lalu berkontribusi bagi lingkungan dan juga manusianya juga, Oke. dan itu dinarasikan menjadi, kan nanti kita akan diminta menuliskan narasi ya, narasi ketika kita mengisi link. Mhm. Itu kita bisa menyebutkan langkah-langkah di awal kita merintis dari sebelum adanya usaha kita, setelah hasil usaha kita itu apa dampak untuk lingkungan, Mhm. lalu apa dampak peningkatan perekonomian, Mhm. adakah ada peningkatan perekonomian bagi masyarakat sekitar ketika usaha kita sudah didirikan dan lain Mhm. sebagainya. Karena apa? Karena nanti ketika kita ternyata bisa dilirik kegiatan kita, jadi narasi yang kita buat cukup baik, baik tadi itu menceritakan dari mulai awal kita berdiri, awal kita prosesnya sampai dengan saat ini, itu nanti kita akan diverifikasi ke lapangan, Mas. Kita akan dilihat seril apa yang kamu ceritakan di narasi. Mhm. Setepat apa lalu kita akan di apa nama tanya, bahkan sampai penerima manfaat kita yang dari petani saya itu diwawancara,
dari Oke. mulai pihak desa dan sebagainya. Jadi kalau kita menuliskan narasi yang nanti tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ya itu akhirnya akan menjadi bumerang buat kita juga ketika kita sudah masuk ke jenjang berikutnya. Sangat sayang banget. Dan Mhm. yang jelas teman-teman sudah harus optimis juga dengan kegiatannya, kegiatan yang berdampak untuk lingkungannya, untuk masyarakat Mhm. luasnya, itu menjadi poin utama menurut saya waktu itu. Kenapa saya kok bisa akhirnya setelah dua kegagalan di kesempatan terakhir 2023, dan itu menjadi kesempatan terakhir karena umur saya di tahun itu 2023 itu nantinya sudah nggak bisa ngikutin lagi di tahun depan, Mas. Jadi Oke. memang mungkin Allah memberikan kesempatan yang terakhir ini. Betul, Jadi betul. luar biasa banget perjuangan saya itu. Terima Hmm. kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Yang pasti adalah memang usaha ini tadi sudah berjalan selama 1 tahun ya. 1 tahun Betul. sudah berjalan dan akan diverifikasi oleh tim dari Astra itu sendiri ini, Sobat Indonesia Muda. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang 1 tahun, berarti katakanlah Mbak Regina, kalau kita misalnya punya ide baru, berarti belum bisa didaftarkan ya, ide baru yang belum belum ada proses aktivitas di dalamnya. Jadi baru ide mencari pendanaan atau pembantuan kayak gitu berarti belum bisa ya, berarti harus yang memang sudah berjalan 1 tahun gitu. Ya, sesuai dengan persyaratan berjalan 1 tahun, Mas. Karena Mhm. apa? Karena tentunya kami kan Dewan Juri juga pasti akan melihat gitu ya bahwa ini tuh serius nggak dilakukannya gitu ya, berjalan atau Mhm. tidak gitu kan. Jadi itu sih salah satu hal yang kenapa sih harus minimal 1 tahun gitu. Jadi memang kegiatan itu sudah ada, sudah berjalan, sudah ada penerima manfaatnya gitu. Karena tadi tuh kayak Mas Alan cerita bahwa dalam proses penjurian ini tuh kami tidak hanya menilai di atas kertas gitu ya, para dewan juri Mhm. tidak hanya menilai di atas kertas, tapi juga ada proses verifikasi tadi, didatangi ke daerahnya, dilihat kegiatannya, ditanyakan para penerima manfaatnya gitu ya, orang-orang Mhm. yang bekerja bersama dengan si calon penerima apresiasi ini, Mhm. semua tuh jadi secara komprehensif Oke. ditanyakan gitu, bagaimana cerita dari mereka yang mereka rasakan juga gitu. Oke, jadi memang harus sudah berjalan dulu. Jadi konsepnya adalah support ya, mensupport sesuatu hal yang mungkin ingin semakin dikembangkan lagi gitu ya, untuk bisa semakin lebih besar. Ada kegiatannya sudah berjalan, intinya seperti Kegiatannya itu. sudah berjalan. Oke. Betul. Nah, itu yang perlu jadi highlight ya juga Sobat Indonesia Muda terkait dengan pengajuan kegiatan yang nanti untuk mendapatkan apresiasi. Kemudian, apakah nanti akan ada roadshow di daerah Mbak Regina sehingga nanti bisa langsung bersentuhan langsung dengan anak-anak muda di lokal gitu ya yang mungkin kayak mau maju, aduh gimana ya ini apakah akan ada perencanaan untuk roadshow di daerah? Perencanaan iya tentunya dan memang sudah terlaksana juga gitu ya untuk beberapa Mhm. kota, Mas Ardi dan teman-teman Sahabat Indonesia Muda. Jadi kami sudah waktu itu pergi juga ke Bengkulu gitu ya, kemudian sudah ada kota-kota lainnya, ada Kendari, kemudian juga ada Samarinda gitu. Dan berikutnya kami juga nanti masih akan ke daerah Indonesia Timur gitu ya, ke daerah Sumbawa insya Allah gitu, yang memang nanti bertemu dengan generasi muda di sana. Dan juga tentunya ini adalah bagian dari roadshow kami gitu ya, teman-teman di Hmm. Solo. Kami juga datangi dengan apa namanya melalui proses ini bincang inspiratif melalui Oke. online ya, sore Mhm. hari ini. Dan mungkin bukan teman-teman dari Solo aja ya Mas Ardi ya hari ini yang bergabung Betul, ya. betul. Berbagai macam termasuk ada yang dari Bengkulu nih Mbak Regina juga. Ini tadi Mbak Regina yang juga nanya ke Mas Alan terkait dengan tips dan saran tadi dari Bengkulu. Dan Oke. iya betul. Jadi ini ternyata nggak hanya sekedar yang dari sekitar Solo aja ya. Ini sudah bergabung, ini udah dapat bridging duluan. Jadi nanti hopefully kalau misalnya bisa ketemu directly kan bisa langsung konfirmasi dan juga klarifikasi. Karena pendaftarannya masih cukup panjang ya Mbak Regina ya. Sampai Ini dengan bulan masih sampai dengan Agustus. bulan Agustus nanti. Jadi lumayan sekali masih sampai dengan 4 Agustus, teman-teman. Jadi masih cukup sekali waktunya untuk bisa mempersiapkan tadi tuh. Mas Alan bilang narasinya dilengkapi dan lain-lain Iya, saat iya. masih cukup waktu untuk bisa mengerjakan itu semua. Mhm, betul. Dikerjakan, revisi lagi, maju lagi, nggak apa-apa, it's okay, kayak skripsi ya, biar nanti bisa Betul. dapat versi yang terbaik. Nah, tadi masih dari pertanyaannya Mbak Dwi juga di Bengkulu ini berbicara mengenai masalah ketika waktu daftar nih, teknikal, ada nggak sih kendala pas daftar masalah? Jadi pas waktu daftar tuh ada kayak semacam, obstacle atau enggak sih? Jadi, smooth-smooth aja atau seperti apa tuh, Mas? Izin menjawab, waktu itu saya mendaftar itu karena kalau 2020 itu kita mendaftar secara langsung ya melalui link. 2021 itu kita di WA, karena kita kalau pernah mendaftar pertama itu nanti ada tim dari pihak ketiga ya, baik dari Tempo, YOT,
dari yang lainnya itu akan menghubungi karena udah masuk database. Oke. Alhamdulillah waktu itu kita lancar aja sih, kita ngupload uh, quote apa tuh ya, data diri, lalu ngupload narasi dan sebagainya. Mungkin juga karena kecanggihan dari linknya juga yang dibuat oleh Astra, jadi memang gampang banget. Mhm. Yang penting sinyalnya ada. Oke. Concern ya terkait dengan hal itu ya, yang pasti ya kalau terkait dengan kadang kan kalau kita ngajuin hibah ataupun apa tuh kan kadang ini ya, website down atau susah untuk disubmit itu Betul, nggak ada ya Mas masalah seperti itu ya? Aman ya? nggak ada. Nggak ada. Yang penting sinyalnya oke. Ini masalah nih di lantai 2 loh ya, Sobat Nah, Indonesia dari Muda dua yang betul. kadang stereotipnya tuh susah sinyal di sana, tapi nyatanya bisa juga. Sekarang udah Di enggak, Mas. Sekarang udah enggak. Alhamdulillah, stereotip itu udah hilang ya Mas ya? Betul. Baik. Oke, kita coba kembali ke Mbak Regina nih, bicara mengenai tentang apresiasi. Peserta yang terpilih mendapatkan apresiasi, pihak Astra masih akan memberikan apresiasi lagi untuk mengembangkan kontribusi peserta yang pernah terpilih. Misalnya kegiatan pemenang ingin diekspansi lebih luas. Seperti apa itu gambarannya, Kak Regina? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, Mas Ardi dan juga siapa tadi yang bertanya, Mas Ardi? Ini kebetulan nggak dikasih nama, Kak. Oke. Nah, Ya untuk teman-teman yang tadi bertanya adalah tadi tuh kami tuh juga melakukan pembinaan, kemudian juga apa namanya ada kesempatan-kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan Kampung Berseri Asra, juga dengan Desa Sejahtera Asra. Dan tadi yang juga disampaikan oleh Mas Alan gitu ya bahwa bertemu dengan teman-teman para penerima apresiasi lainnya gitu yang sudah memang berjalan kegiatannya itu juga merupakan salah satu apa manfaat lainnya gitu ya, mhm. manfaat lainnya untuk bisa Bapak apa dan Ibu namanya sekalian, kami mohon perhatian. Oke, mohon bisa di-mute nih teman-teman Satu Indonesia Muda. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Regina. Mbak Regina bisa di-unmute. Bapak dan Ibu ya sekalian, kami mohon Mas ini agak sedikit perhatian. agak berisik di Tanda sini, saya boleh alarm lanjut sebentar lagi. Oke, Mohon siap. Baik, mungkin kita beralih ke masalah dulu nih. Nah, bicara mengenai pengalaman Mas Alan mengelola pengembangan terkait dengan aloe vera. Mas, ada ini nggak sih, ada penerapan tentang strategi digitalisasi dalam proses memperluas jangkauan pasarnya dari Mas Alan? Ini juga termasuk pertanyaan Mas Rozi dari UMKM di Kediri. Boleh, silakan Mas. Ada keterlibatan Oke, digitalisasi nggak sih? tentu ya Mas ya, karena Mhm, memang saat ini hampir semua lini, tidak hanya di bidang kewirausahaan, tapi juga di bidang pertanian, di bidang apapun itu, jasa bahkan, itu hampir semua beralih ke digitalisasi. Karena apa? Karena kita kalau tidak bisa bisa menerapkan digitalisasi di usaha kita, itu memang kita akan ketinggalan banget terkait dengan websitenya barangkali, promosinya sudah melakukan menggunakan Instagram ADS dan sebagainya. Itu tentunya menjadi sebuah saat ini disiapkan untuk kemudahan ke depannya supaya usaha kita itu bisa lebih dikenal banyak orang, lebih luas lagi, tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Saat ini memang saya berkaca untuk usaha saya ya. Kita 2020, 2014 itu kita benar-benar merintis, 2018 kita benar-benar sudah bisa scale up dari segi mesinnya dan sebagainya, namun kita masih lemah di promosi digitalnya. Lalu di 2021 kita mulai membenahi, kita mulai banyak, karena di sini juga ada beberapa anak-anak yang dari mahasiswa itu magang dan sebagainya, kita bertukar inspirasi, mereka punya skill apa dan sebagainya, kita bisa memanfaatkan mereka untuk bisa juga mengembangkan dari sisi kekurangan yang kita miliki saat ini. Alhamdulillah dari mulai websitenya dan sebagainya kita mulai mengembangkan, dan alhamdulillah saat ini kita juga sudah menuju ke ekspor terkait dengan bahan setengah jadinya dari aloe vera pasar kosmetik di Hong Kong dan juga di Jepang, dan itu tentunya tidak lepas dari digitalisasi yang saya lakukan baik dari websitenya, dari katalog online-nya dan sebagainya. Nah, saya rasa faktor digital ini menjadi penentu juga di era saat ini 2024, bahkan nantinya ke depan bahkan sampai 5-10 tahun ke depan kita sudah mungkin akan beralih walaupun tidak 100%, mungkin sampai 80% kita sudah bisa memanfaatkan, memaksimalkan terkait dengan digitalisasi tersebut.
Seperti itu. Oke. Kita harus menyiapkan intinya. Baik. Nggak susah kan ya, Mas ya? Gampang ya masalahnya ya? Ya pasti susah karena memang apalagi yang sudah mohon maaf umurnya sudah lebih sepuh ya, itu memang Iya, kita harus oke. kolaborasi dengan anak muda. Nah, Mhm. peran anak muda di sini itu sangat penting karena apa? Karena memang mereka menjadi tonggak perubahan dari kaum kolonial menjadi kaum milenial yang mereka Gen Z ya sebutannya. Oke, baik. Dan ini memang kondisinya sebuah tantangan ya, Mas ya. Apalagi kan lumayan gaping generation kan ya. Betul. Dan apalagi kan masalah kan ini stakeholdernya ataupun peserta-peserta yang dibina kan ini ya generasi yang masih era lama ya, yang artinya butuh proses untuk bisa mengedukasi sampai akhirnya nanti bisa melakukan itu gitu ya, Mas Alan. Betul, hampir 70% itu mitra saya adalah kaum ibu-ibu yang berumur dari mulai 45 sampai dengan 80 ada juga. Dari pendidikan jenjang tidak sekolah sampai yang hanya tamat SMP juga ada. Wow. Namun di 30%-nya, 30%-nya itu kita menggandeng kaum milenial baik yang tergabung dalam Taruna Tani. Memang kalau di kampung itu ada kelompok tani, ada kelompok wanita tani, ada Taruna Tani. Nah, Taruna Tani ini yang berisikan anak-anak muda. Nah, kita juga menggait mereka di kurang lebih 30% anak muda. Karena memang mereka harus dikolaborasi antara kaum kolonial dan juga kaum milenial. Kaum milenial ini yang mereka dari segi kerajinannya barangkali ya, dari segi kemampuannya itu bagus, cuma dari segi penerapan pengaplikasian apa yang saya ajarkan, edukasi apa yang saya sampaikan itu masih kurang bisa untuk menyerap hal tersebut seperti itu. Oke, ini challenging sih ya. Memang setiap generasi punya tantangan masing-masing ya, Mas Alan. Semangat loh, Mas. Luar biasa sekali loh. Tadi 80%, 70% boomers gitu kan. Dan adik-adik Gen Z yang memang butuh terus pendampingan. Akhirnya biar hasilnya juga luar biasa. Baik, kita lanjut ke Mbak Regina tadi ya. Untuk jawabannya tadi sempat sedikit keputus. Seperti apa Mbak Regina tadi ini jawabannya terkait dengan kontribusi penghargaan yang sudah mendapatkan dan pemenang akan diekspansi lagi lebih luas kalau memang bisa bergabung dengan pemenang-pemenang lain yang terpilih. Mbak Regina, silahkan. Ya, melanjutkan tadi ya Mas Ardi Ya. sempat terpotong. Jadi teman-teman nanti kesempatan untuk bisa bertemu dengan teman-teman lain yang sudah menerima apresiasi sebelumnya itu juga sebuah kesempatan untuk bisa berkolaborasi dan juga mensinergikan kegiatan gitu. Karena tadi seperti Mas Alan juga sampaikan gitu ya, berdasarkan pengalaman beliau sendiri bahwa ketemu aja nih tiba-tiba satu teman yang sudah menerima apresiasi duluan ternyata punya kegiatan yang justru lagi dibutuhkan programnya gitu ya oleh Mas Alan gitu. Ternyata ketemu akhirnya oke, bisa berkolaborasi. Itu beberapa pengalaman seperti itu kami temukan juga gitu dari teman-teman penerima apresiasi. Kemudian juga kesempatan untuk bisa nanti berkolaborasi dengan Kampung Berseri Astra dan juga Desa Sejahtera Astra. Dengan begini akan semakin memperluas kegiatannya karena nanti teman-teman juga berkesempatan menjadi penggerak dari Kampung Berseri Astra dan juga Desa Sejahtera Astra gitu ya. Oke. Terus kemudian juga pembinaan-pembinaan lainnya dalam bentuk mentoring dan lain-lain itu juga ada kesempatannya juga, dan yang paling pasti bergabung dengan komunitas Astra yang tidak hanya dari penerima apresiasi Satu Indonesia Award saja, tapi juga para penggerak Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra di seluruh Indonesia. Jadi kesempatan networking itu yang memang boleh dikatakan itu yang menjadi poin plus yang cukup besar ya Mas Ardi dan teman-teman. Oke, dan itu mahal sekali sih ya, Sobat Indonesia Muda ya. Jaringan untuk bisa men-sustainable apa yang sudah kita lakukan tadi, ini menjadi luar biasa yang sudah disediakan oleh Astra. Dan semakin penasaran dengan seperti apa pendaftaran dari Satu Indonesia Award tahun 2024 ke-15 ya. Ini pasti pengen tahu, pengen semakin langsung mendaftar, sudah ada idenya, sudah pengen tahu. Nah, ini akan ada video tutorial bagaimana cara mendaftar Satu Indonesia Award ke-15 di tahun 2024. Selamat menyaksikan. Dengan mengangkat tema Bersama, Berkarya, Berkelanjutan, Satu Indonesia Awards ke-15 tahun ini kembali membuka pendaftaran hingga 4 Agustus 2024 untuk mencari generasi muda dengan ide-ide inovatif. Kalian udah tahu belum cara buat daftarin ide kreatif dan inspiratif kalian ke program Satu Indonesia Awards ke-15 tahun 2024? Oke, buat yang belum tahu, aku mau kasih tahu caranya.
Kamu akses ke website www.astra.co.id. Lalu kamu pilih menu yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu, kamu klik program dan kegiatan. Terus, langsung kamu pilih 1 Indonesia Awards. Setelah kamu sudah di page 1 Indonesia Awards, klik button Daftar Sekarang. Nanti kamu akan diarahkan ke page pendaftaran 1 Indonesia Awards. Masukkan akun kamu jika sudah punya. Namun, jika belum, daftarkan akun kamu terlebih dahulu dengan cara menekan klik Register Here. Atau jika kamu sudah memiliki akun Google, kamu bisa langsung klik Login dengan Google. Setelah berhasil login, kamu akan langsung diarahkan pada profile dashboard. Berikutnya, jika ingin submit 1 Indonesia Awards, kamu tinggal menekan tombol Daftar. Kemudian akan ada form yang harus kamu isi dengan selengkap-lengkapnya. Mulai dari informasi data diri kamu sampai penjelasan kegiatan yang kamu atau kelompokmu lakukan. Pastikan kamu mengisi semua kolom satu persatu dan ceritakan seluruh kegiatan kamu dengan jelas dan lengkap ya. Setelah sudah mengisi semua data yang diperlukan dengan benar, itu artinya kamu sudah berhasil guys. Selanjutnya, kamu akan mendapatkan notifikasi pada profil kamu. Gimana? Udah nggak bingung kan guys? Ayo, segera daftarkan kegiatan kamu atau kelompokmu di 1 Indonesia Award ke-15 tahun 2024. Mari bersama berkarya berkelanjutan. Good luck guys! Oke, luar biasa sekali. Bisa langsung klik di www.astra.co.id. Di situ ya bisa langsung cari di 1 Indonesia Award ke-15 di tahun 2024. Banyak sekali hal-hal yang tadi ada di bintang-bintang ya teman-teman semuanya. Make sure apa-apa materi yang memang mau dilihat mungkin bisa dicek dulu ya. Diintip-intip dulu. Kalau nanti sudah diintip, aspek-aspek apa yang memang dibutuhkan bisa dilengkapi terlebih dahulu sehingga tinggal paste dan sebagainya. Dan trik-trik yang tadi disampaikan oleh Mas Alan ya bisa dilakukan juga untuk bisa konsultasi. Siapa tahu ada kenalan-kenalan yang tahun lalu sudah bisa mendapatkan gitu ya, bisa TikTok, bisa langsung review juga sehingga apa yang dituliskan pun juga sesuatu hal yang maksimal dipersiapkan gitu. Nah, kita sudah masuk di sesi akhir ya dan saya ingin mendengarkan closing statement luar biasa yang diberikan oleh Mbak Regina dan juga Mas Alan nih untuk teman-teman 1 Indonesia Muda yang bergabung di Bincang Inspiratif sore hari ini. Mbak Regina silakan closing statement dan juga harapan untuk generasi muda ke depan nih seperti apa? Silakan Mbak Regina dulu. Terima kasih Mas Ardi. Kalau harapannya tentunya Astra juga akan terus konsisten gitu ya untuk bisa menyelenggarakan 1 Indonesia Awards ini. Dengan harapan akan semakin banyak gitu ya generasi muda Indonesia yang memang bekerja tanpa pamrih gitu untuk memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Dan harapannya lagi adalah seluruh generasi muda tersebut itu bisa mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan gitu yang selaras dengan aspek ESG atau Environment, Social, and Governance dan bisa bermanfaat untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Itu sih harapan besarnya kami. Oke, kita adalah generasi yang dominan nih ya teman-teman 1 Indonesia Muda ya, hingga 2045 Indonesia Emas kita akan menguasai semuanya. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi. Terima kasih Mbak Regina. Kemudian closing statement nih dari Mas Alan. Nih harapannya untuk generasi muda di ajang 1 Indonesia Award yang akan semakin tahun dari ke tahun pasti akan terus diselenggarakan. Seperti apa Mas Alan? Untuk teman-teman semua calon peserta Astra Indonesia Award 2024 tetap semangat tentunya. Mari bersama-sama melalui usaha atau kegiatan kita saat ini bukan hanya mengejar keuntungan pribadi semata ya, namun juga mampu berdampak positif dalam kelestarian lingkungan dan juga peningkatan perekonomian masyarakat sekitar tentunya. Dan saya berharap melalui Astra Indonesia Award ini bisa menjadi jembatan untuk para generasi muda di Indonesia untuk berani mengambil langkah dan turut berperan aktif berkontribusi dalam tercapainya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk dua narasumber kita. Yang pasti siapa sih yang nggak ingin jadi manusia terbaik di dunia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Semangat terus ya, apalagi disupport oleh Astra melalui 1 Indonesia Award. Tepuk tangan sekali lagi buat Astra dong.
Dan setelah ini ya, kita akan foto bersama. Tunjukkan semangat Anda, tunjukkan ekspresi terbaik Anda dengan mengepalkan tangan kanan Anda. Silakan open kamera dulu, teman-teman semuanya, Satu Indonesia Muda. Silakan Sobat Satu Indonesia Muda bisa buka dulu kamera, kepalkan tangan. Kita ada 7 halaman yang harus kita foto ya. Nanti di setiap halaman akan kita foto 2 kali. Oke, siap ya? Dan kita akan foto bersama dengan narasumber, langsung saja. Tangan berada di kanan ya, gitu. Yuk, terus silakan foto untuk halaman pertama. Oke, 1, 2, 3. Terus buka kameranya yang belum buka kamera. Sekali lagi 1, 2, 3. Halaman kedua, silakan kita akan foto ya. Untuk halaman kedua akan ada 7 halaman. Jadi mohon bersabar. Ini bukan ujian, ini adalah bentuk semangat kita ya untuk bisa mendaftar di Satu Indonesia Award tahun 2024. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk halaman 2. 1, 2, 3. Baiklah, alhamdulillah. Kita akan masuk lagi ya untuk halaman ketiga. Oke, silakan ekspresinya. Yuk buka kameranya, yang belum buka kamera, langsung aja yang belum buka kamera. Ini nanti akan masuk ya di media-media besar ya. Silakan tunjukkan ekspresinya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Halaman keempat ya, mohon bersabar dibuka karena kita nggak tahu kita akan masuk di halaman berapa ya. Silakan buka kamera, silakan buka kameranya, Silahkan, oke kita hitung lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, 3 page remaining, 3 halaman lagi ya. Teman-teman Satu Indonesia Muda ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Jangan malu-malu, yang belum sempat mungkin touch up ya, nggak apa-apa. Oke, silakan buka kamera dulu ya. Silakan kamera halaman ke-6 ya. Halaman ke-6. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Dan sekarang halaman terakhir. Kita langsung foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa deh, kering-kering dikit boleh deh ya. 1, 2, 3. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersabar ya untuk berfoto bersama. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, insight yang luar biasa, motivasi yang luar biasa. Semoga semua yang disampaikan bisa menggugah semangat untuk bisa bersama, berkarya, berkelanjutan untuk negara kita tercinta Indonesia. Terima kasih Mbak Regina, terima kasih Mas Alan ya. Semangat terus. Juga. Mas Ardi. Terima kasih, semoga terus bisa memberikan inspirasi dan juga semangat untuk kita semuanya. Dan kami persilakan untuk Mbak Regina dan juga Mas Alan bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Terima kasih Dan, teman-teman. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan untuk Terima Sobat Indonesia kasih. Muda, untuk tetap stay ya, jangan lupa kita masih punya door prize 3 juta rupiah yang akan kita bagi ke 3 pemenang. Which mean kita akan dapat 1 juta rupiah ya per orang untuk bisa menjawab pertanyaan yang akan saya berikan untuk Anda. Sudah siap? Kalau sudah siap gini tangannya. Sudah siap? Mana tangannya sudah siap? Sudah siap dapat 1 juta? Sudah download Astra Pay? Sudah? Kasih tanda gini kalau sudah download Astra Pay, sudah? Oke, sudah. Sudahnya pakai J ya. Sudah. Siap. Langsung deh. Caranya akan mudah banget ya. Silakan open kamera dulu. Caranya gampang. Saya akan berikan pertanyaan. Siapa yang raise hand ya. Nanti yang bisa jawab, bisa langsung segera raise hand. Dan di Zoom nanti siapa yang raise hand pertama akan saya berikan kesempatan untuk menjawab jawaban ya. Kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, sudah siap ya? Pertanyaan pertama. Oke, silakan turunkan dulu. Jangan raise hand dulu, belum mulai ya, Ibu Retno dan yang lain. Kedetek ya di sini ya. Jadi ini kalau misalnya belum pertanyaan kita kedetek loh. Kita main fair ya, teman-teman semuanya. Kita main fair di sini. Silakan raise hand setelah pertanyaan selesai disampaikan. Silahkan raise hand untuk pertanyaan setelah selesai disampaikan. Pertanyaan pertama. Siapa penerima apresiasi Satu Indonesia Award yang menjadi pembicara bincang inspiratif hari ini? Mas Alan. OC.
Saya akan tetap lihat dulu ya. Saya akan tetap lihat siapa yang pertama akan raise hand ya, teman-teman ya. Oke. Atas nama Ibu Catur dari Bengkulu. Nama lengkapnya siapa, Bu? Catur Wijayanti. Catur Wijayanti dari Bengkulu ya, Bu? Iya, Kalau selamat sore bahasa Bengkulunya apa, Bu? sama aja. Oh, sama saja. Saya berharap apa gitu ya, Bu? Baik, namanya siapa, Bu? Pembicara kita yang dapat apresiasi, Bu? Alan Effendi. Betul, tepuk tangan untuk Bu Catur. Semua Astra Pay sudah punya ya, Bu? Astra Pay sudah ada ya, Bu? Ya? Sudah. Selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Terima kasih, Kak. Oke, nanti ya untuk konfirmasi akan kita sampaikan informasi di sesi berikutnya ya. Oke, pertanyaan kedua. Silakan lower hand dulu, lower hand. Ingat ya, nanti raise hand, bukan keplok-keplok ya. Beda, bukan keplok-keplok ya. Jadi tangannya raise hand. Silakan buat teman-teman yang raise hand dan juga keplok-keplok ya. Raise hand dan juga silakan turunkan dulu, silakan turunkan dulu. Silahkan turunkan dulu ya. Silahkan turunkan dulu. Halo, kalau nggak ada yang nurunin saya nggak mulai loh ya ini ya. Ini capek loh ya. Oke, malah dikasih emoticon nangis loh ya. Baik, sudah siap? Oke, emoticon ada satu dihapus, Kak. Ada satu emoticon yang belum dihapus. Nah, ada yang nangis satu sepertinya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, silakan raise hand setelah pertanyaan selesai disampaikan ya. Silakan raise hand setelah pertanyaan disampaikan. Pertanyaannya, apa tema? Oh, belum. Saya belum ngasih pertanyaan. Ayo. Saya belum ngasih pertanyaan. Kenapa? Oke. Ayo, saya belum ngasih pertanyaan loh ya. Nah, terima kasih loh Mbak Ovi. Oke. Oke, 1, 2, 3. Apa tema Satu Indonesia Award tahun ini? Oke, ulangi. Sorry, ulangi. Silakan lower hand. Cepet ya, 2 juta ya. Cepet ya. Oke, lower hand dulu, Kak. Lower hand, kita hitung ya nanti ya. Yang raise hand dan open cam. Kalau nggak open cam, nanti kita nggak tunjuk. Ya, oke, saya hitung ketiga ya. 1. Belum, Liana belum, woi. Belum. Nah, ini jangan ini dong, belum kok. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, Vela, halo. Vela dari mana? Kenalan dulu boleh? Halo, Kak. Selamat sore. Saya dari Solo. Oke, Vela dari Solo, Sugeng Sonten Solo, Vela. Oke, jawabannya apa, Vela? Apa tema Satu Indonesia Award ke-15 tahun 2024? Apa temanya? Bersama, berkarya, berkelanjutan. Yeay, 1 juta rupiah mendarat di Surakarta. Alhamdulillah, terima kasih, Kak. Alhamdulillah, bisa buat modal ya Kak ya, insya Allah ya, barakallah ya Kak. Terima kasih. Sudah download Astra Pay ya? Sudah, Kak. Sudah, terima kasih Kak Vela. Oke, last question. Oke, berdoa dulu, doa dulu ya, sabar. Ini adalah ujian ya. Turunkan dulu, lower hand dulu ya. Ini kayak berasa saya lagi live TikTok nggak sih? Oke, baiklah. Pertanyaan yang ketiga. Setelah pertanyaan selesai, sekali lagi. Pertanyaan ketiga setelah pertanyaan selesai, silakan raise hand. Kata kuncinya adalah 5 bidang. Sebutkan. Oke, Brian. Boleh kenalan dulu, Brian. Open kamera, Brian. Kalau nggak open kamera, nggak dapat, Brian. Open mic sekarang. Oh ya. Oke, namanya siapa? Nama saya Brian dari Solo. Open kamera sih, Brian. Open kamera sih.
Nah, Sudah, Mas. Dia dari Solo. oke Brian dari Solo, sebutkan 5 bidangnya Brian. Kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi. Yeay, mendarat berikutnya di Solo. Oke, terima kasih Mbak Lintang, terima kasih Mbak Aida, terima kasih Mbak Anissa, terima kasih Mbak Minita, dan semua teman-teman yang juga resen. Congratulations Brian ya. Sudah download Astra Pay Brian? Sudah lama. Wes, pelanggan ternyata ya. Jadi buat teman-teman semuanya nanti yang tadi menang ya, ada 3 pemenang nanti teman-teman semuanya bisa klaim hadiah melalui Kak Nabila. Boleh dicatat nomor handphonenya Kak Nabila. Kak Nabila di nomor WhatsApp di 0888 0298 7182. Silakan sekali lagi bisa konfirmasi ke Kak Nabila di nomor WhatsApp di 0888 0298 7182. Silakan konfirmasi untuk klaim daripada hadiahnya. Jangan lupa download Astra Pay terlebih dahulu. Oke, itu tadi ya menjadi akhir kebersamaan kita semuanya. Kuis di akhir acara Bincang Inspiratif bersama Berkarya Berkelanjutan di Satu Indonesia Award ke-15 tahun 2024. Dan untuk semuanya juga ya, untuk pemenang bisa memberikan nomor di kolom chat. Silakan untuk pemenang tadi 3 ya, bisa direct message ya, bisa direct message ke panitia ya, ataupun yang di situ di admin atas nama siapa di situ di Solopas Media Group ya. Bisa chat ya, di direct message di room chat di situ untuk bisa memberikan nomor di Solopas Media Group. Oke. Kolom utama juga nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan save ya, kolom utama aja. Silahkan sebutkan nama, kemudian underscore namanya. Kolom chat biasa aja. Sebutkan nama, underscore nomornya. Gitu. Nanti kita akan menggunakan pendataan untuk konfirmasi ke Kak Nabila juga. Begitu? Jangan lupa ya, tadi ada Mas Brian dan juga 2 pemenang lainnya bisa langsung segera share di situ. Dan terima kasih semuanya ya. Ini adalah menjadi puncak Bincang Inspiratif edisi sore hari ini ya, untuk Satu Indonesia Award ke-15 tahun 2024. Pasti sudah mantap, sudah tahu syaratnya, akan ditutup di tanggal 4 Agustus tahun 2024. Terima kasih untuk hal-hal yang luar biasa, terima kasih untuk hal-hal yang tadi bisa memberikan semangat kita semuanya untuk mendaftar di Satu Indonesia Award edisi tahun ini. Tetap semangat terus berkarya bersama, berkarya membangun Indonesia secara berkelanjutan. Saya Ardi Sarjono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.